Você vai morar na MR, onde você tá gozando, então tamo de olho com F. Esse ano você quer, você vai morar na MR, onde você tá gozando, então tamo de olho com F. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Você vai morar na MR, onde você tá gozando, então tamo de olho com F. Esse ano você quer, você vai morar na MR, onde você tá gozando. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie terdapat berbagai masalah di bidang ekonomi. Di antaranya, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya tingkat kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, dan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie itu membentuk reformasi pembangunan. Dalam sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya kembali bahan makanan pokok dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Nah, langkah awal yang diambil oleh B.J. Habibie adalah mencari komoditas-komoditas negara penyokong guna memperbaiki atau memulihkan krisis ekonomi tersebut dan mencari dana moneter internasional. Berdasarkan hal tersebut, reformasi ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie mempunyai 3 tujuan utama, yaitu memperkuat sistem keuangan dan perbankan, memperkuat basis real ekonomi, dan menyediakan jaringan pengaman bagi pihak-pihak yang paling menderita akibat krisis tersebut. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah membentuk BPPN untuk merekapitulasi perbankan. Yang kedua ada melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga ada menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat ada mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Dan yang terakhir ada mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masa reformasi ekonomi pada presiden keempat yaitu KH Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur. Jadi di sini Gus Dur itu lebih mengedepankan kesetaraan ekonomi ketimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan presiden-presiden lain, yang presiden lain itu lebih memajukan pertumbuhan ekonomi. Kalau Gus Dur ini lebih memajukan kesetaraan ekonomi. Jadi ada beberapa kebijakan Gus Dur yang mencerminkan orientasi pemerataan ekonomi ini, yaitu yang salah satunya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Jadi Gus Dur itu mendorong program seperti PNPM ini untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro. Dalam bidang penanganan tidak korupsi, Gus Dur itu juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan nepotisme untuk menciptakan lingkungan yang adil. Upaya ini sejalan dengan tujuan penciptaan pemerintahan yang bersih dan transparan. Gus Dur itu juga menekankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi sebagai fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan bagi semua warganya. Lalu, selama pemerintahannya, Gus Dur itu juga mendorong kebijakan sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini mencakup program-program bansos atau bisa disebut dengan bantuan sosial dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. A few minutes later.
Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, Presiden Indonesia keempat yang memimpin sejak tahun 1999 hingga tahun 2001. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil. Karena mengalami multidimensional, yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia. Supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik, kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Sistem kepartaian baru, sistem pemilu yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selain itu, di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendukung derealisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disebut dengan nama SBY mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada saat itu, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997. Oleh karena itu, Presiden SBY memprioritaskan reformasi ekonomi untuk memulihkan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Lantas, apa yang menjadi tujuan utama reformasi ekonomi di masa pemerintahan Presiden SBY? Tujuan utama reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden SBY diantaranya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Teman-teman sekalian, pada masa pemerintahan Presiden SBY, terdapat beberapa kebijakan-kebijakan reformasi ekonomi yang diterapkan. Di antaranya, pertama, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Kedua, pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pemerintah memprioritaskan
pembangunan sektor real seperti pertanian, industri, dan pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kegiatan ekspor. Keempat, pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dan yang terakhir, pemerintah memprioritaskan pembangunan sistem keuangan yang stabil dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan akses keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kebijakan tersebut, terdapat beberapa hasil reformasi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Di antaranya, pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari yang semula 4,5% di tahun 2004 berubah menjadi 6,2% di tahun 2014. Kedua, tingkat kemiskinan menurun dari yang semula 16,7% di tahun 2004 berubah menjadi 11,3% di tahun 2014. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari yang semula 9,86% di tahun 2004 berubah menjadi sekitar 5,7% di tahun 2014. Dan yang terakhir, investasi asing langsung meningkat dari yang semula 3,9 miliar US dollar di tahun 2004 berubah menjadi 23,4 miliar US dollar di tahun 2014. Meskipun banyak pencapaian-pencapaian positif pada masa pemerintahan Presiden SBY, nyatanya pada masa pemerintahan Presiden SBY juga mengalami beberapa tantangan seperti: pertama, ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Kedua, lambatnya implementasi proyek infrastruktur karena hambatan birokrasi. Ketiga, korupsi yang tetap menjadi masalah meski ada upaya pemberantasan. Keempat, krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir, ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam seperti minyak dan gas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden SBY telah mencapai hasil yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Reformasi masa pemerintahan Jokowi. Yang pertama yaitu pencapaian positif. Pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat ikut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masih juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Kedua yaitu tantangan ekonomi. Meskipun terdapat kemajuan, pemerintahan Jokowi juga menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Fluktuasi harga komoditas global, pandemi COVID-19, dan perang Rusia-Ukraina memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius. Begitu pula dengan upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. Ketiga yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Beberapa kebijakan penting antara melalui program tol, laut, dan kereta cepat, deregulasi untuk meningkatkan iklim investasi, serta program-program pemberdayaan UMKM,
Pemerintah juga berupaya untuk mendorong investasi asing langsung dan mengembangkan sektor ekonomi digital. Pagi ini saya buka pahap bale bide ayu rahawe